Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Putra Perdana, NIM 211366086 dari jurusan Geografi NK. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Sebelumnya, siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Siklus hidrologi inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama, di mana menurut para ahli total air yang di bumi mencapai 1,3 miliar kilometer kubik. Dan volume air ini jumlahnya sama tetapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus hidrologi tersebut. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus bergerak secara terus-menerus. Untuk membentuk suatu siklus hidrologi tersebut, terdapat beberapa proses yang terjadi di dalamnya, antara lain berevaporasi, transpirasi, sublimasi, intersepsi, kondensi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap. Contoh dari evaporasi yaitu adalah di nomor sirkulasi nomor 9. Berikutnya yaitu transpirasi, yaitu adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun, yaitu di nomor 10 atau dari vegetasi. Berikutnya yaitu intersepsi. Intersepsi adalah proses tertahannya air hujan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Berikutnya yaitu kondensasi, yaitu proses siklus hidrologi yang satu ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu, yaitu bisa ditunjukkan di nomor 1 pada gambar. Berikutnya yaitu adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lain. Proses ini terjadi karena pengaruh angin. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, awan 1 dan awan 2 bergerak secara mengikuti angin. Berikutnya, presipitasi, yaitu adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Dalam gambar tersebut, presipitasi bisa ditunjukkan pada gambar siklus nomor 2. Berikutnya yaitu runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan bumi. Bisa ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu dari permukaan tinggi menuju ke permukaan rendah. Berikutnya yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Berikutnya yaitu perlokasi. Dalam tahap ini, air yang diserap melalui pori-pori tanah bergerak secara vertikal maupun horizontal menuju muka air tanah, yaitu bisa ditunjukkan pada nomor 11 di dalam tanah, yaitu dari aquifer. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam siklus hidrologi. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara unsur cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah dan waktu tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi pada wilayah yang luas dan terjadi dalam jangka waktu lama. Unsur cuaca dan iklim ada 8, yaitu radiasi matahari, suhu, awan, penguapan, angin, kelembapan, tekanan udara, dan curah hujan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa saja persamaan dan perbedaan antara cuaca dan iklim. Persamaan cuaca dan iklim.
sama-sama gambaran parameter fisik keadaan atau kondisi atmosfer, sama-sama dibentuk unsur suhu udara, kelembapan, curah hujan, arah kecepatan angin. Sama-sama diukur dengan alat termometer, hygrometer, penakar hujan, dan anemometer. Perbedaan cuaca dan iklim. Skala waktu terjadinya cuaca lebih singkat dan sempit daripada iklim. Data cuaca diperoleh ketika saat dilakukan pengamatan keadaan atmosfer. Data iklim diperoleh setelah catatan cuaca dalam jangka panjang terkumpul. Ilmu tentang cuaca disebut meteorologi, ilmu tentang iklim disebut klimatologi. Pertama, unsur cuaca dan iklim yaitu radiasi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari pada lintasan elips yang disebut garis edar matahari, yang berpijar memancarkan sinarnya ke segala arah, dan bumi yang mengelilinginya pun menerima sinar matahari tersebut. Proses penyinaran matahari pada bumi disebut insolasi. Sebagai akibat penyinaran matahari terjadi pemanasan di permukaan bumi. Proses pemanasan tersebut dinamakan radiasi matahari. Radiasi dari sinar matahari menjadi sumber pemanas utama bagi bumi. Yang kedua yaitu suhu. Sebelumnya yaitu radiasi matahari sangat berpengaruh untuk meningkatkan suhu pada permukaan bumi. Adanya perbedaan tingkat pemanasan matahari di permukaan bumi menyebabkan suatu kawasan akan memiliki perbedaan suhu dengan kawasan lainnya. Sebagian panas yang sampai ke permukaan bumi diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Pantulan sinar matahari tersebut akan sangat mempengaruhi suhu kawasan tersebut. Untuk permukaan bumi ada yang bentuknya padat dan ada yang bentuknya cair. Untuk bentuknya cair bisa menyerap radiasi dari matahari. Untuk permukaan bumi yang padat tidak bisa dan radiasi matahari akan terpantulkan oleh padatnya permukaan bumi. Ketiga, kelembapan udara. Pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi menyebabkan air pada permukaan bumi baik di daratan maupun lautan menguap dan termuai dalam udara. Kandungan uap yang ada dalam udara ini dinamakan kelembapan udara. Kelembapan udara dapat berubah-ubah tergantung pada pemanasan yang terjadi. Makin tinggi suhu di suatu kawasan, maka makin tinggi pula tingkat kelembapan udara di kawasan tersebut. Karena udara yang mengalami pemanasan merenggang dan terisi oleh uap air, maka kelembapan itu akan bisa menjadi awan. Berikutnya yaitu awan. Awan adalah kumpulan besar dari titik-titik air atau kristal es yang halus di atmosfer. Pada waktu musim kemarau, sedikit sekali kita jumpai awan di udara karena penguapan yang terjadi sedikit. Akan tetapi di musim hujan kita dapat menjumpai banyak sekali awan dengan berbagai bentuk dan variasinya. Hal ini dikarenakan kandungan uap air di udara cukup banyak. Berikutnya yaitu penguapan. Sebelumnya kelembapan terjadi karena penguapan. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air laut. Uap air di udara akan berkumpul menjadi awan karena pengaruh suhu. Partikel uap air yang berukuran sekecil dapat bergabung atau berkondensasi menjadi butiran air dan turun hujan. Berikutnya yaitu curah hujan. Hujan ialah suatu proses jatuhnya air atau kandungan H2O dari udara ke permukaan bumi. Air yang jatuh dapat berbentuk cair maupun padat, es dan salju. Hujan terjadi karena menguapnya air sebagai akibat pemanasan sinar matahari. Uap-uap air tersebut kemudian naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi dan menjadi udara yang lembab, sehingga membentuk awan. Lama-kelamaan awan akan makin berat karena kandungan air yang makin banyak. Bila uap air di awan telah mencapai jumlah tertentu, maka titik-titik air pada awan tersebut akan jatuh sebagai hujan. Berikutnya yaitu tekanan udara. Adalah suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara. Udara merupakan kumpulan gas yang masing-masing memiliki massa dan menempati ruang. Karena massa yang dimilikinya, udara pun memiliki tekanan yang sangat tinggi atau sangat rendah. Suhu di suatu kawasan sangat berpengaruh terhadap tekanan udara di kawasan tersebut. Bila suhu makin tinggi, maka tekanan udara akan makin rendah. Ini disebabkan udara yang hangat bersifat renggang. Sebaliknya, bila suhu makin rendah, maka tekanan udara akan semakin tinggi karena udara yang dingin lebih padat daripada udara yang panas.
Berdasarkan hal tersebut, suhu sangat menentukan perbedaan tekanan udara di setiap kawasan di muka bumi ini. Berikutnya itu angin. Sebelumnya, tekanan udara di setiap kawasan di bumi ini tidak sama, karena adanya perbedaan tekanan udara di dua kawasan yang berbeda. Maka, udara yang berada di salah satu kawasan tersebut akan bergerak di kawasan lain. Udara akan bergerak dari daerah dengan tekanan udara tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Untuk mengisi ruang, maka udara bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang lebih panas. Udara yang bergerak ini disebut dengan angin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.